Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Ellen Jatiwode Ilmi pada mata kuliah pemasaran industri. Hari ini kita akan membahas topik rencana pemasaran industri. Setiap perusahaan industri memiliki tugas pokok merancang, memproduksi, menyalurkan, dan menjual produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan sasarannya. Perusahaan yang berhasil adalah perusahaan yang mampu mengembangkan strategi bisnis yang tepat. Setiap perusahaan memiliki hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang mampu menghadapi berbagai tantangan dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang muncul. Tantangan yang muncul misalnya meningkatnya kebutuhan untuk memuaskan konsumen, ketatnya persaingan domestik dan global, kemudian cepatnya perkembangan teknologi, ketatnya perubahan kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Perencanaan merupakan hal penting untuk mengetahui posisi, arah tujuan, dan cara mencapai sasaran. Perencanaan bisnis bertujuan untuk memastikan bisnis yang sedang berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Rencana strategis adalah usaha apa saja yang ingin dilakukan perusahaan untuk meningkatkan penjualan, memperbesar pangsa pasar, dan bagaimana cara memperoleh tingkat pengembalian yang cukup baik sehingga dapat memenuhi kewajibannya terhadap shareholder dan stakeholder. Strategi pemasaran merupakan sarana organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Oke, kita masuk ke perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan tugas manajemen puncak berupa kegiatan manajemen yang mengembangkan hubungan perusahaan dengan lingkungannya. Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang penting, terutama dalam hal 1. Ide produk dan peluang untuk memperoleh pasar baru. 2. Evaluasi setiap peluang baru. 3. Pengembangan rencana pemasaran. 4. Pelaksanaan rencana pemasaran. Dan 5. Evaluasi hasil implementasi pemasaran. Strategi dikembangkan menjadi 3 tingkatan, yaitu 1. Perencanaan strategis tingkat korporasi. Jadi pada rencana ini, definisi visi misi perusahaan, tujuan dan sasaran perusahaan, pengelolaan portofolio usaha, isu yang berdampak luas bagi perusahaan, peranan pemasaran tingkat korporasi, memberikan informasi persaingan dan informasi pelanggan, serta membantu orientasi pelanggan dan nilai dasar. Kemudian, tingkat strategi yang kedua, perencanaan strategis tingkat unit bisnis, yaitu strategi bisnis satu unit yang memiliki satu produk atau lini produk tertentu yang mempunyai persaingan dan pasar khusus sendiri. Peranan pemasaran strategi bisnis unit adalah membantu pengembangan strategi bisnis jangka panjang, mengembangkan strategi segmentasi, penetapan target dan positioning, serta membuat keputusan lini produk. Kemudian strategi yang tingkatan ketiga adalah perencanaan strategi tingkat fungsional, yaitu pemanfaatan alokasi sumber daya pada berbagai fungsional perusahaan secara efisien. Ini jangka pendek ya. Yang ketiga ini. Setelah unit bisnis strategis ditetapkan, perusahaan kemudian melakukan rencana strategis pada tingkat korporasi dan meninjau kembali tiap unit bisnis untuk memutuskan apa yang akan dilakukan terhadap unit bisnis itu. Berdasarkan keputusan yang dihasilkan dari rencana strategis tersebut, perusahaan dapat merencanakan dan melaksanakan strategi tertentu pada tiap bisnis serta menentukan rencana pengalokasian sumber daya perusahaan untuk tiap bisnis yang dipilih. Dalam membantu perusahaan mengambil keputusan, model analitis yang dikenal sebagai model analisis portofolio itu biasa digunakan. Analisis portofolio berguna untuk menyusun prioritas unit bisnis strategis, menuntun perencanaan dan pelaksanaan strategi tiap unit bisnis, dan menentukan alokasi sumber daya perusahaan ke tiap unit bisnis strategis. Model portofolio yang dapat digunakan misalnya 1. Kelompok konsultasi Boston. 2. Model yang dikembangkan oleh General Electric atau McKinsey. Kita bahas satu. Yang pertama, model kelompok konsultasi Boston atau Boston Consulting Group atau BCG. Pada model ini, perusahaan yang memiliki beberapa unit bisnis dapat menganalisis atau mengklasifikasikan bauran produknya dengan menempatkan setiap produk atau unit bisnis pada suatu matriks dengan mempertimbangkan dua variabel.
yaitu variabel pertumbuhan pasar dan variabel pangsa pasar. Ya, jadi ada dua variabelnya, saya ulang. Variabel pertumbuhan pasar dan variabel pangsa pasar. Lalu langkah selanjutnya adalah membandingkannya dengan pangsa pasar pesaing. Nah, di sini ada 4 ya, ada 4 kotak: star, question mark, cash flow, dan dog. Nah, kita bahas stars dulu. Stars, produk atau bisnis perusahaan memiliki posisi sebagai pemimpin pasar dengan laju pertumbuhan pasar yang sangat cepat. Dengan adanya persaingan yang ketat, untuk mempertahankan posisi, perusahaan perlu mengalokasikan modal tambahan untuk meningkatkan kapasitas dan peningkatan pangsa pasar. 2. Cash cow. Produk atau bisnis memiliki pangsa pasar terbesar, namun laju pertumbuhan sangat lambat. Aliran dana yang dihasilkan positif. Produk atau bisnis sudah dalam tahap kematangan atau maturity. Produk atau bisnis tidak memerlukan modal investasi yang besar sehingga modal dapat digunakan untuk mendukung produk atau unit bisnis yang lain. Kemudian yang ketiga, question mark. Produk atau bisnis memiliki pangsa pasar yang relatif kecil dengan laju pertumbuhan pasar yang cepat. Manajemen tingkat korporasi harus menganalisis alokasi modal investasi untuk bisnis tersebut perlu dilakukan atau tidak. Dan yang keempat, dog. Produk atau bisnis memiliki persentase pangsa pasar yang kecil dengan laju pertumbuhan pasar yang lambat. Produk atau bisnis sudah mengalami kerugian atau tidak rugi dan tidak untung. Istilah jauhnya Pak Bu. Perusahaan harus merencanakan untuk menarik produk atau bisnis dari pangsa pasar untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Kemudian selanjutnya, model General Electric atau McKinsey. Analisis portofolio ini menilai penempatan unit bisnis perusahaan berdasarkan dimensi daya tarik pasar dan kekuatan bisnis perusahaan. Awalnya, perencana strategis harus mengidentifikasi faktor yang melandasi setiap dimensi dan menemukan cara mengukur faktor tersebut, kemudian menggabungkan ke dalam matriks yang berdimensi 3x3. Nah, beberapa faktor yang digunakan dalam model yang dikembangkan GE atau General Electric atau McKinsey ada 2. Yang pertama, faktor yang melandasi daya tarik pasar. Misalnya, ukuran seluruh pasar, laju pertumbuhan pasar, margin laba historis, intensitas pelanggan, kecanggihan teknologi, inflasi yang tidak menentu, kebutuhan energi, dampak lingkungan, dan peraturan pemerintah. Yang kedua, faktor yang melandasi kekuatan bisnis perusahaan. Misalnya, pangsa pasar, kualitas produk, efektivitas promosi, biaya per unit, kinerja R&D, kinerja manajemen SDM, reputasi merek, jaringan distribusi, kapasitas produksi, dan pengadaan barang mentah. Dari hasil pengukuran faktor tersebut, kemudian diperoleh 9 posisi bisnis yang kemudian dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi posisi bisnis. Jadi 9 itu dari 3x3 ya, lalu dikelompokkan jadi 3. Coba kita lihat matriksnya. Di sini ada 3. Bisa dibaca kan? Ada 3 bentuk arsiran ya. Ada 3 bentuk arsiran. Diperhatikan untuk bentuk arsirannya. Klasifikasi yang pertama, unit bisnis yang baik untuk melakukan investasi dengan tingkat pertumbuhan bisnis atau disebut dengan pertumbuhan dan membangun. Kemudian yang kedua, unit bisnis yang harus memilih secara selektif menginvestasikan modal dan biasanya lebih difokuskan untuk mempertahankan posisi yang ada sekarang. Jadi itu selectivity atau earnings atau pertumbuhan dan membangun juga. Kemudian yang ketiga, unit bisnis yang tinggal memungut hasil dan biasanya tidak melakukan investasi, tapi justru menjual unit bisnis tersebut atau harvest or divest, tuai dan kuartal. Selanjutnya, pengembangan strategi korporasi. Setelah menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran, menentukan unit bisnis pada tingkat korporasi, dan mengalokasikan sumber daya untuk tiap bisnis strategis, maka langkah selanjutnya adalah mengembangkan strategi yang cocok untuk dapat mencapai sasaran proyek tujuan dan keuntungan. Perbedaan antara proyeksi dan sasaran penjualan atau keuntungan disebut dengan gap atau perbedaan rencana strategi. Untuk menutupi gap tersebut, perusahaan dapat melakukan 3 strategi.
yaitu strategi pertumbuhan intensif, strategi pertumbuhan integratif, serta strategi pertumbuhan diversifikasi. Oke, kita bahas satu persatu. Strategi pertumbuhan intensif adalah strategi pertumbuhan di mana manajemen perusahaan pertama-tama meninjau kembali peluang baru yang dapat meningkatkan kinerja pertumbuhan bisnis sekarang sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Strategi ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Penetrasi pasar. Apakah perusahaan dapat meningkatkan pangsa pasar yang lebih cepat? Contoh, diskon menarik, menambah iklan, menyerang kelemahan produk, dan memasar pesaing. Kemudian yang kedua, pengembangan pasar. Apakah perusahaan dapat mengembangkan pasar baru bagi produknya yang ada sekarang? Langkahnya, identifikasi pelanggan, mengembangkan pasar baru dari segmentasi maupun area regional, nasional, atau internasional. Kemudian yang ketiga, pengembangan produk. Apakah perusahaan dapat memperbaiki produk atau mengembangkan produk baru yang menarik bagi pasar yang ada sekarang? Contoh, pengembangan bentuk produk baru, penambahan model dan ukuran, atau tingkat kualitas yang berbeda untuk pasar yang berbeda. Jadi macam-macam, ada yang eksklusif, ada yang medium, ada yang mungkin paket hemat. Nah, strategi berikutnya adalah strategi pertumbuhan integratif. Strategi pertumbuhan integratif merupakan strategi di mana manajemen perusahaan harus meninjau kembali setiap unit bisnis strategisnya dengan mengidentifikasi berbagai kemungkinan peluang pertumbuhan integratif atau strategi. Penjualan atau keuntungan dapat ditambah melalui integrasi ke hulu, ke hilir, atau horizontal dan seterusnya. Jadi, contoh-contohnya ya. 1. Integrasi ke hulu, yaitu pengembangan usaha dengan cara membeli satu atau lebih perusahaan hulu untuk memperoleh laba atau kendali yang lebih besar untuk pengamanan pengadaan bahan bakunya. Yang kedua, integrasi ke hilir, yaitu pengembangan usaha dan membeli beberapa distributor atau pengecer untuk kendali lebih besar untuk pengamanan pemasarannya. Dan yang ketiga, integrasi horizontal, yaitu perusahaan membeli satu atau lebih perusahaan pesaing untuk mengurangi jumlah pesaing selama tidak dilarang oleh pemerintah. Strategi berikutnya adalah strategi pertumbuhan diversifikasi. Strategi ini digunakan jika peluang yang lebih baik dapat diperoleh di luar kegiatan bisnis perusahaan yang ada sekarang. Peluang yang baik adalah peluang yang berhubungan dengan daya tarik tinggi, kekuatan bisnis perusahaan, dan kekuatan inti dalam persaingan untuk dapat berhasil mencapai sasaran yang diinginkan. Nah, strategi ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, diversifikasi konsentris. Jadi, perusahaan dapat mengembangkan produk baru yang mempunyai keterkaitan teknologi dan atau pemasaran sejenis dengan lini produk yang telah ada, serta produk tersebut menarik kelompok pelanggan baru. Yang kedua, diversifikasi horizontal, yaitu perusahaan mengembangkan produk baru yang dapat memikat para pelanggan yang ada sekarang dengan teknologi produksi yang tidak ada kaitannya dengan produk perusahaan yang ada sekarang. Dan yang ketiga adalah diversifikasi konglomerat, yaitu perusahaan mencari kegiatan bisnis baru yang tidak ada sangkut pautnya dengan teknologi baru, teknologi yang ada, teknologi produk atau pasar sekarang. Nah, ada strategi lain, yaitu strategi tahap evaluasi pasar produk. Strategi ini merupakan strategi lain yang sering digunakan pada tingkat korporasi yang mengelompokkan menjadi 4 strategi generik, yaitu 1. Strategi pengembangan atau development. Digunakan untuk bisnis baru dan perusahaan dengan teknologi atau lini produk berubah cepat. Sasarannya untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang. Yang kedua, strategi pemantapan atau stabilize. Digunakan perusahaan yang sudah stabil dan matang. Fokusnya produksi dengan biaya rendah dan produk berkualitas tinggi. Kemudian yang ketiga, strategi perubahan atau turnaround dilakukan dengan mengkaji ulang seluruh aspek bisnis agar lebih efisien. Dan yang keempat, strategi pemungutan hasil atau harvesting, yaitu mengkaji perlu tidaknya penghapusan bisnis dari portofolio perusahaan. Perencanaan strategis tingkat unit bisnis. Setelah manajemen perusahaan memutuskan prioritas bisnis, langkah selanjutnya adalah mengembangkan rencana strategis untuk tiap bisnisnya. Rencana strategis pada tingkat unit bisnis disebut juga sebagai perencanaan pemasaran. Tujuan analisis rencana strategis unit bisnis ini yaitu 1. Mendiagnosis kekuatan dan kelemahan unit bisnis strategis, dan 2.
mengidentifikasi tindakan pilihan strategis untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja bisnis. Proses perencanaan pemasaran meliputi 1. Analisis peluang pasar, yaitu analisis lingkungan pemasaran atau perusahaan baik lingkungan mikro itu masih ingat, semua pelaku yang mempengaruhi kemampuan perusahaan, maupun lingkungan makro. Lingkungan makro itu ada lingkungan di luar perusahaan. Yang kedua, penelitian dan pemilihan pasar. Keputusan penentuan segmen pasar utama, evaluasi segmen, dan pemilihan dan penetapan segmen pasar. Kemudian yang ketiga, pengembangan strategi pemasaran, yaitu keputusan biaya pemasaran, bauran pemasaran, dan alokasi anggaran di setiap bauran pemasaran. Kemudian yang keempat, proses yang keempat, yaitu implementasi dan pengendalian kegiatan pemasaran, yaitu pengendalian atas rencana tahunan, pengendalian atas keuntungan, dan pengendalian strategis. Langkah yang harus diikuti oleh manajemen tingkat unit bisnis yaitu 1. Penentuan misi bisnis. Dari misi perusahaan yang telah ditetapkan di tingkat korporasi, misi tingkat unit bisnis kemudian ditetapkan secara spesifik terkait dengan kegiatan bisnis. Yang kedua, analisis lingkungan eksternal atau analisis peluang dan ancaman digunakan untuk mengetahui peluang dan ancaman tiap unit bisnis dari faktor lingkungan eksternal. Yang ketiga, analisis lingkungan internal atau menilai kekuatan dan kelemahan untuk mengetahui kekuatan atau keunggulan dan kelemahan unit bisnis. Yang keempat, pengembangan tujuan dan sasaran. Yang kelima, memformulasikan strategi untuk mencapai sasaran. Dan yang keenam adalah memantau hasil dan melakukan tindakan perbaikan. Itu tadi beberapa dibahas, ada peluang, ada ancaman, ada kekuatan, ada kelemahan, dan ada analisis yang lain ya. Nah, kita masuk ke analisis SWOT dan analisis masalah. Analisis SWOT dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats. Sedangkan analisis masalah harus dipecahkan oleh rencana pemasaran tersebut. Analisis masalah itu maksudnya begini. Analisis masalah-masalah pokok yang dihadapi perusahaan diperoleh berdasarkan analisis situasi dan analisis SWOT. Identifikasi dan penetapan masalah akan mendasari penentuan sasaran, strategi, dan rencana tindakan. Analisis SWOT dibagi menjadi analisis peluang dan ancaman serta analisis kekuatan dan kelemahan. Yang pertama, analisis peluang dan ancaman merupakan pengidentifikasian faktor lingkungan dari luar perusahaan yang dapat mempengaruhi masa depan unit bisnis. Dan yang kedua, analisis kekuatan dan kelemahan, yaitu melihat kekuatan dan kelemahan yang merupakan faktor lingkungan internal perusahaan. Beberapa sudah dibahas pada slide sebelumnya ya, yaitu langkah yang harus diikuti oleh manajemen tingkat bisnis. Kemudian, implementasi dan pengendalian. Implementasi pemasaran adalah proses yang mengubah rencana pemasaran menjadi tindakan atau tugas nyata dan memastikan bahwa tindakan atau tugas tersebut dilaksanakan sedemikian rupa. Pengendalian pemasaran sangat penting untuk menjamin efisiensi dan efektivitas perusahaan. Proses pengendalian pemasaran dapat dibedakan menjadi 4 tahapan, yaitu penetapan sasaran, mengukur kinerja, menganalisis kinerja tersebut, dan melakukan tindakan korektif untuk menutupi gap antara sasaran dan kinerja aktual yang telah dicapai. Aplikasi pengendalian dapat dilakukan melalui 4 jenis pengendalian pemasaran, yaitu pengendalian strategis, pengendalian rencana tahunan, pengendalian efisiensi, dan pengendalian profitabilitas. Oke, kita masuk ke bahasan terakhir, yaitu proses perencanaan pemasaran untuk tiap unit bisnis dapat dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, tahap 1, analisis situasi pasar. Analisis situasi pasar terdiri atas analisis pasar produk, segmentasi pasar, analisis persaingan, dan sistem informasi. Tahap 2, perancangan strategi pemasaran. Strategi pemasaran menunjukkan bagaimana perusahaan akan menempatkan diri dalam persaingan untuk memenuhi kebutuhan pembeli pada pasar sasaran. Yang ketiga,
tahap 3, yaitu proses pemasaran strategis. Proses pemasaran strategis meliputi perancangan program pemasaran, terdiri atas strategi bauran pemasaran untuk produk, distribusi, harga, dan promosi. Dan yang terakhir, tahap keempat, implementasi dan evaluasi pemasaran. Kegiatan ini dipusatkan pada evaluasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas organisasi, serta pelaksanaan dan penilaian pemasaran. Nah, dari situ berputar, cyclic ya. Sudah tahapan keempat, kemudian kembali lagi ke tahap 1, tahap 2, tahap 3, kemudian koreksi di tahap 4 dan kembali lagi ke tahap 1. Baik, itu adalah materi pada topik pembahasan rencana pemasaran. Terima kasih, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.